Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabarnya semuanya? Ya, Tetap semangat, Allahu Akbar. lengkap sekali ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa berjumpa kembali mengikuti kelas pembelajaran mata pelajaran coding dan KA yang akan kita terapkan diimplementasikan di SMKN 49 Jakarta. Hari ini ada beberapa yang nggak hadir ya, ada yang sedang tugas luar juga gitu ya. Ya semoga nanti apa yang saya sampaikan hari ini nanti bisa kamu sampaikan ke teman-temannya yang hari ini tidak hadir gitu ya. Jadi hari ini tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian mengenal apa yang dimaksud dengan AI. Pasti sudah sering sekali kalian menggunakan aplikasi-aplikasi AI. Ya, pasti kalian sering banget nih gunain aplikasi-aplikasi AI. Ada yang tahu nggak AI apa? Iya, kalau bahasa Indonesia kecerdasan buatan. Ya, namanya kecerdasan buatan berarti fungsinya adalah menunjang semua aktivitas kebutuhan manusia untuk mempermudah, lebih dipercepat, lebih menghasilkan sesuatu yang bernilai. Tapi tahu nggak bedanya AI dengan manusia, apa bedanya? Apa yang kita perintahkan di AI, contohnya di ChatGPT aja, apa yang kita perintahkan pasti dia keluarkan. Betul ya? Pernah nyoba kamu lagi galau, curhat, pasti dia keluarkan kata-kata gitu kan ya? Bedanya dengan manusia adalah manusia punya emosional, punya hati. Tapi kalau AI tidak punya hati, tidak punya emosional. Dan dia hanya berupa sistem 0101 kalau dalam sistem itu disebutnya, bilangan biner gitu. Jadi itu yang membedakan antara AI dengan manusia. Kalau manusia, dia lebih punya perasaan, feeling, lebih punya hati. Tapi kalau AI, pokoknya apa yang diperintahkan, pokoknya dia harus keluarkan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Tapi misalkan AI diperintahkan, tolong celakai teman saya misalkan. Tapi kalau misalkan saya nyuruh ke kamu kan pasti berpikir, nalar otak. Kalau saya menyelakai dia, saya dosa. Apa untungnya buat saya? Tapi kalau AI, pasti akan dilaksanakan. Kayak gitu. Itu yang membedakan. Jadi AI itu digunakan, tidak sepenuhnya harus digunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Tapi kita bisa menyortir kebutuhannya. Apa sih kegunaannya, apa sih kekurangannya, dan bagaimana kita bisa memanfaatkan AI. Seperti itu. Ya, ini itu jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah tentang tadi mengenal AI. Nah, sebelum kita belajar, saya punya kita refreshing dulu. Pernah nyoba nggak? Dancing exhibition. Ya, ini adalah senam otak sebenarnya. Jadi apa yang diperintahkan nanti dengan ada implementasinya juga ada real kayak gitu ya. Coba berdiri dulu, berdiri, terus sambil lihat ini ya. Ya, awas jangan gerak-gerak, nanti temennya digetok lagi. Oke, kita mulai ya. Ikutin gerakannya. Ini gerakan ya, bisa motong, bisa menarik. Joget ya.
Ayo relax ini, relax. Shake, shake. Udah silakan duduk lagi. Oke. Jadi kalau belajar sebenarnya kita harus memulai sesuatu dengan yang gembira-gembira, gitu ya. Salah satu ini, apalagi kalau pembelajaran itu agak rumit. Nah, kita harus berarti siapkan mental dulu, siapkan hati, fokus pada titik yang ingin kita pelajari, ya. Biar apa? Biar nanti apa yang disampaikan ya menyerap gitu. Jangan masuk kamu mendengar terus keluar lagi kuping kanan, misalnya masuk kuping kiri keluar kuping kanan, itu mubazir banget. Tapi minimal kita sebagai manusia punya yang namanya ada proses dalam hidup itu, ada input, ada proses, ada output. Nah, manusia mendengar lalu diproses di otak, outputnya adalah dikerjakan. Misalkan saya suruh ambil minum, berarti kan masukannya adalah inputnya dari kuping, lalu diproses, lalu tangan kita menggerakkan ngambil minum. Jadi ada input, ada proses, ada output. Begitupun juga kita makan, diproses, keluarnya, ya itu outputnya kayak gitu ya. Jadi setiap apapun di dunia ini pasti ada yang namanya input, proses, dan output, seperti itu. Oke, pada sedikit ngejelasin tentang AI. Ya, jadi AI tadi yang Pak Ade sampaikan juga di pendahuluan di awal. AI itu alat bantu sebenarnya, alat bantu bagaimana kita bisa memanfaatkan AI itu dengan baik ya. Artinya kita tidak boleh terpaku dengan AI ya. Sekarang pun AI juga dibanyakan buat seru-seruan ya, kayak bikin foto kayak gitu ya, pernah ya, bikin media promosi seperti itu, bikin dibanding kita misalkan foto produk jauh lebih banyak, mendingan kita pakai AI kayak gitu tujuannya ya. Jadi tadi balik lagi, yang membedakan AI dengan manusia adalah AI hanya cerdasan buatan yang meniru semuanya manusia, tapi dia tidak punya hati dan tidak punya perasaan. Sedangkan manusia itu kita berpikirnya pakai hati dan pakai logik, ya. Nah, ini perbedaannya nih yang tadi Pak Ade bilang, KA dan kecerdasan manusia. Tetap manusia itu adalah motor utama dalam sebuah pergerakan dalam diri kita sendiri. Ya, jadi tidak bisa digantikan oleh AI. Bahkan orang-orang luar negeri kenapa AI terbuat sih gitu. Nah, karena terbuatnya itu ya atas dasar asas kebutuhan manusia. Mulainya dari Google. Apa sih yang nggak ada di Google? Semuanya pasti ada ya, yang dari Google ya. Kita ketik apa aja ada. Ada yang tahu nggak ChatGPT keluar baru pertama kali rilis tahun berapa? 2015. Ya. 2015 ChatGPT, cari di Google. 2015 ChatGPT sudah mulai rilis di luar negeri mungkin ya. Cuma baru booming di Indonesia itu pas ketika zaman Covid kalau nggak salah. Jadi mulai baru banyak sering digunakan. Nah, ini yang tadi pada ceritakan ya. Ada input, ada proses, ada luaran. Kayak gitu ya. Kayak gini, kalau AI atau KA itu dia hanya berupa data, pertanyaan, perintah suara, teks, atau gambar, kita masukkan ke dalam sistem, maka keluarnya adalah putusan, hasil karya seni, prediksi, dan saran. Nanti kita akan coba. Oke, nah, di AI ada yang namanya istilahnya adalah prompt. Prompt itu adalah perintah kerja. Kayak misalkan, sama ya, kayak kita sebagai manusia berkomunikasi, itu menggunakan perintah. Tolong ambilkan saya buku. Nah, di AI pun sama,
buatkan saya buku misalkan, atau buatkan saya materi bla 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 bla. Tapi prompt itu harus dikeluarkannya dengan harus jelas. Misalkan kalau misalkan saya nyuruh kamu tolong ambilkan saya buku, yang kamu berikan reaksi pertama kali ke saya apa? Buku apa? Di mana? Betul ya? AI juga sama. Ketika kamu menggunakan AI, prompt-nya itu harus jelas. Tolong buatkan saya materi apa. Bahkan kebanyakan di AI itu kadang-kadang dia harus mengenal kita dulu. Hasil AI antara kamu, misalkan kamu dan kamu pasti akan berbeda. Tergantung karakter yang sering kita cari. Misalkan Pak Ade nih, ChatGPT. Dia udah kenal sama Pak Ade. Pak Ade adalah guru SMKN 49 Jakarta. Karena saya banyak mencari informasi administrasi pembelajaran menggunakan ChatGPT. Jadi dia tahu, oh Pak Ade kalau mencari informasi ya udah base core-nya Pak Ade adalah guru kayak gitu. Nah, kamu juga masing-masing juga harus kayak gitu. Misalkan kamu suka masakan, berarti ChatGPT akan memprediksi oh kamu adalah seorang koki misalkan kayak gitu. Kamu misalkan suka bermain olahraga, oh berarti dia olahragawan kayak gitu. Ya, tergantung apa yang sering kamu cari kayak gitu di ChatGPT. Ya. Nah, ini contoh prompt, ini prompt pembuatan artikel, tuliskan sebuah artikel sepanjang 1000 kata. Jadi nanti kalau tugasnya benar gampang pakai ChatGPT, ya kan? Buatkan saya puisi pakai ChatGPT, gitu ya. Terus ada juga prompt pembuatan gambar. Promptnya buatkanlah gambar ilustrasi bergaya futuristik ya. Pade pernah yang pelatihan coding kemarin sama Pade itu pernah Pade tunjukin tuh. Kita bikin ya Luna ya. Bikin promosi produknya Pade tunjukin lagi deh. Ya. Ini jadi nge-prompt itu ada tekniknya. Ada yang pertama text action goal. Ya, kayak gini. Ya, nanti pada share. Terus ada bab before after bridge. Nah, ini nge-prompt itu kita nggak bisa asal, tapi kita punya rumus gitu. Standarisasinya tuh ada seperti ini. Kayak misalkan menggunakan care. Contoh konteks actionnya result sama contohnya seperti apa, kayak gitu ya. Nanti kita sama-sama coba. Nah, ini AI untuk pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Nah, ini kita lihat contoh-contohnya ya. Nah, kayak gini ya. Kamu mungkin pernah lihat juga ya. Kayak gini. Jadi misalkan di sini saya perintahkan botolnya adalah buatkan botol kayak seperti Sprite gitu ya, produk ya. Nanti dia keluarnya akan seperti ini. Ini kan kalau kita foto kayaknya agak susah kalau kita foto beneran, betul ya? Kalau kita foto pakai siapkan kotak berisi air, botol dicelupin, kita harus pakai kamera cepat. Kayak gitu ya, fotonya itu harus cepat kayak gitu. Nah, tapi menggunakan unsur AI, contohnya di ChatGPT adalah sederhananya bisa seperti ini. Tuh. Nah, ini kayak gini juga nih foto nih, kayak foto biasa ya kan, yang lagi hits di TikTok kayak gitu-gitu ya. Terus dibuat seperti ini kayak gitu. Mirip nggak? Dikit ya. Seperti itu. Mirip saya ya. Ini nggak bisa salah nih. Nah, yang kayak gini-gini, nah kamu juga sering-sering nyoba nih, yang kayak gini-gini nih. Pernah bikin nggak kayak gini kan? Ini deh. Kayak gini nih, foto, lalu keluar kayak gini, kayak gitu ya. Bahkan anak saya di foto itu begini tangannya ya. Keluar di versi figuran di ChatGPT keluarnya juga sama tangannya lagi seperti kayak gini, kayak gitu. Kayak gini juga, ya. Semua dasarnya adalah melalui prompt. Jadi kalau kamu bingung menggunakan AI, tanya ChatGPT dulu, buatkan prompt-nya, nanti dibuatkan prompt-nya sampai dengan nanti dia
bisa menghasilkan apa yang kita inginkan, gitu ya. Ini AI. Nah, ini kayak gini nih. Ini contohnya, kalau sebentar Pak Ade buka di Gemini. Nah, ini saya contohnya buatkan prompt iklan sinematik ya kan, di ChatGPT. Nanti hasilnya itu ada di sini nih. Bentar, oh ini sorry, ini. Nah, tadi saya ngepromnya pakai ChatGPT kayak gini, buatkan saya iklan, misalkan bertekstur tentang sambal kayak gitu ya. Nanti keluar seperti ini. Nanti lebih lengkapnya nih. Dia ngasih promptnya, kita bisa eksekusi di prompt-prompt di ChatGPT AI yang lainnya. Ini Gemini. Ya, tapi tadi basicnya kita cari ngepromptnya itu pakai ChatGPT. Ya, nanti bikinnya pakai Gemini. Terus saya coba nih, ini kan namanya sambal Mbak Kivi ya. Nah, di sini saya coba ganti juga nih dari bahasa Inggris promptnya. Saya penasaran bisa nggak dia menjalankan perintah bahasa Indonesia, ternyata bisa. Sini nih, ini perintahnya banyak ya. Pokoknya ada extra hotnya gitu saya tulisnya. Lalu saya running lagi. Bisa. Bedakan ya sama yang tadi ya. Terus juga ini yang tadi Thai tea punyanya Bu Eni. Saya ngetik iseng di ChatGPT gitu ya. Buatkan iklan prompt tentang minuman Thai tea. Nah, muncullah promptnya, saya eksekusi di Google View seperti ini. Iya. Ini Gemini. Gimana? Yang begini saya pernah begitu, Pak. Ya, jangan sedih, tenang. Nanti ya, kita arahnya nggak ke gitu. Cuma saya cuma kasih gambaran aja ke kalian. Kita bisa loh pakai kayak gitu. Itu tadi dasarnya adalah dari ChatGPT, nge-prompt sesuai dengan kebutuhan kita, buatkan iklan tentang ini misalkan. Tapi lengkap ya, misalkan dengan tulisan extra hot, ada cabai berterbangan kayak gitu-gitu ya. Nanti kamu bisa eksekusi ke Google View, atau kalau nggak Google View, pakai Flex bisa juga, pakai Flow juga bisa. Flow Google, cari-cari aja, bisa deh kayak gitu. Bahkan Pade pakai apa? Pade pernah bikin status tuh, ayo belajar AI bareng Pade. Kalau jadi sambil jalan kayak gitu dari sebuah unsur foto kayak gitu ya. Ya, oke. Jadi itu awalannya. Oke, sekarang coba kita buka ChatGPT-nya. Sebelum kita masuk ke coding, saya pengen ajarin dulu kamu tentang mengenal ChatGPT dulu, fungsinya, terus teknis-teknisnya buat apa sih kayak gitu ya. Buka dulu ChatGPT-nya. Sudah? Oke. Coba silakan sekarang tugas kamu adalah ini. Saya sudah siapkan langkah kerjanya. Ya. Jadi kamu diminta pertama buka ChatGPT lalu cari materi tentang desain brief di ChatGPT. Ya. Ngepromptnya pasti beda-beda, antara satu dengan yang lain pasti beda-beda hasilnya. Silakan dicoba dulu saja. Buatlah materi tentang desain brief di ChatGPT. Silakan dicoba dulu. Sudah? Lengkap nggak? Nah, saya coba ya. Brief. Nah, kalau kayak gini aja, dia akan umum, ya. Misalkan buatkan materi tentang desain brief, kalau mau saya tambahkan, untuk siswa SMK kelas 11, misalnya kayak gitu.
Nah, kayak gini nih. Oke. Jadi lengkap nih, ada pengertian, tujuannya. Sama nggak? Kamu keluarnya sama nggak kayak saya? Beda ya? Nah, tadi saya bilang, ChatGPT nggak mungkin sesuai dengan apa yang sering kamu historinya dia akan ngebaca. Oh, berarti kalau ChatGPT ini dia beranggapan saya adalah guru karena saya materinya tentang sering menggunakan ChatGPT untuk administrasi guru kayak gitu. Ya, di kamu pasti beda lagi. Tadi saya bilang kalau kamu sering cari masakan, berarti oh menganggap kamu adalah sebagai cooking seperti itu. Ya, kalau sudah, terus kamu silakan buatkan dalam bentuk PDF ya, kita jadiin PDF ya. Terus ya, kamu ketik lagi promnya buatkan dalam bentuk PDF. Terus PDF-nya kamu download ya. Ini kita belajarnya Express aja nih. Agak lama ya kalau file-file download. Ya, kamu udah muncul. Silakan di-download saja. Kalau sudah muncul silakan di-download. Oke, kalau sudah silakan di-download. Oke. Jadi fungsi ChatGPT tahu ya, paham ya, nge-prompt sesuai dengan kebutuhan kalian kayak gitu. Nanti saya kasih prompt atau kamu nanti coba boleh tadi bikin iklan sinematik seperti kayak gitu-gitu ya. Nanti di eksekusi tadi di Flex atau di Flow di Google bisa. Ya. Oke, kalau sudah di-download, sekarang kita buka Netbook LM. Netbook LM. Sudah dibuka? Oke, kalau sudah dibuka, jadi Netbook LM ini fungsinya, sekarang kita klik dulu deh, biar nyoba. Klik Create New. Oke, lalu di sini diminta untuk upload source atau upload file yang tadi sudah kita download di ChatGPT. Silakan klik, lalu pilih filenya ada di menu download. Tadi nih, pada ada di menu download materi desain brief SMK. Saya klik open. Kita lihat apa yang akan terjadi setelah kamu klik open filenya. Oke. Sudah? Gimana? Tadi klik create new di pojok kanan, lalu upload file yang kamu download tadi di ChatGPT. Sudah ya? Yang keluarnya sama kayak saya nggak? Sama, karena Notebook LM dia versinya umum, global, tidak spesifik kayak tadi ChatGPT. Kayak gitu. Nah, di sini tadi perintah kerjanya gunakan notebook LM. Ini udah berarti ya. Satu, desain brief di ChatGPT udah. Gunakan notebook Google LM. Yang pertama, ringkas materi dari modul tersebut. Kita lihat. Di notebook LM, nah ketika kita masukin file, maka dia sudah akan membuat materi-materi besar atau ringkasan sederhana dalam materi yang kita upload. Betul nggak? Coba kamu baca. Sesuai kan sama apa yang kamu upload kan? Reviewnya. Oke. Berarti yang ini sudah ya. Yang ini sudah, ringkasan materi sudah. Terus buatlah mind mapping. Tahu mind mapping nggak? Oke. Di sini pojok kanan ada studio. Tadi ringkas sudah. Coba kita sekarang klik mind map. Kita lihat keluarnya apa. Mind map. Ya, betul. Klik mind map, kalau sudah, coba kita lihat, klik aja. Nah, mind map-nya sudah diklik, sudah jadi dia mind mapping tanpa perlu kita gambar-gambar lagi. Betul. Oke. Jadi kalau misalkan ada guru, buatkan mind mapping misalkan langkah-langkah kerja dalam membuat desain. Nah, kamu cukup cari materinya di ChatGPT, lalu masukin ke notebook Google LM, bikin mind mappingnya. Jauh lebih mudah. Ya. Oke. Ini kita klik, ada lagi. Tuh, panjang ya. Kalau kita bikin, wah lama banget. Tapi pakai ini sudah ada, enak banget. Kayak gitu ya.
Oke, kita minimize lagi. Sekarang kita coba yang keren lagi nih. Oke, kita balik lagi. Sekarang yang lebih keren, materi yang tadi kita upload bisa jadi sebuah podcast. Mau nyoba nggak? Klik audio overview. Nah, ini agak lama dia. Sekitar 5 menitan lah mungkin. Klik audio overview. Oke, sambil nyoba, lihat ke depan dulu ya. Ada pernah buka Google Docs? Sering. Oke, nah Google Docs ini keren sekarang, bukan Google Docs yang versi lama-lama. Jadi Google Docs itu ada yang namanya fitur tools untuk ketika saya ngomong, nanti dia akan mengetik sendiri apa yang saya omongin. Jadi fungsinya kalau kamu nanti ditunjuk, tolong bikin notulen rapat. Nah, kamu bisa nih menggunakan Google Docs. Jadi, kamu tinggal buka Google Docs, voice typing-nya diaktifin, apa yang kamu ngomongin, nanti dia mengetik nih. Saya contohkan ya. Cukup klik Tools, Voice Typing. Di sini kita ganti bahasa Indonesia. Nah, kayak gini. Jadi, apa yang saya bicarakan akan diketik secara otomatis melalui Google Docs. Itu kayak gitu. Enak ya? Jadi, nggak usah ribet-ribet kamu ngetik lagi apa intinya, cukup di sini. Oke, nanti dulu, tenang. Ini sambil tadi nunggu audio overview, saya coba ini. Nanti kita jalanin bareng-bareng, ya. Tenang. Oke, kita balik lagi ke notebook Google Element dulu. Masih file ya, masih generating audio ya. Oke. Berarti sambil kita lari ke Google Docs dulu ya, nggak apa-apa ya. Oke, caranya kalau kamu versinya versi bahasa Indonesia, silakan kamu rubah. Buka Google Docs kayak gini udah blank dokumen. Udah. Nanti di sini ada gambar akun kita nih, akun kita. Terus kamu klik manage your Google akun. Kelola akun kalau kamu bahasa Indonesia. Lalu di sini ada personal info atau info pribadi. Nanti di sini paling bawah, silakan kamu rubah voice typing hanya muncul ketika kita menggunakan language bahasa Inggris. Di sini kamu ketik English. Nah, kayak gini nih. English. Lalu Englishnya dari mana? Dari US, United States. Lalu kita klik save. Sudah? Oke, kalau sudah, kamu close dulu Google Docs-nya, lalu buka lagi. Close dulu, di close, lalu kamu buka lagi Google Docs-nya. Nanti muncul menu tools di voice typing. Close dulu Google Docs-nya. Kalau perlu, ya coba close dulu Google Docs-nya. Sudah berubah jadi bahasa Inggris belum tampilan menu-menunya? Bisa? Oke. Di tools ada voice typing. Ya, kalau sudah klik kamu voice typing, di sini muncul ya, voice di sini ya, sama kayak kita voice note. Di sini pilih bahasa Indonesia. Tadi kan English nih, kamu rubah jadi bahasa Indonesia. Dan kamu klik voice typingnya sampai dia berwarna merah, nanti dia akan merekam sendiri apa yang kita diomongin, kita bicarakan. Oke, udah jangan norak ya. Kayak gitu ya. Nah, ini Google Docs. Bisa? Bisa Luna? Keren ya?
Oke, kalau mau di stop tinggal ini aja ya. Klik lagi. Stop. Kak, di sini kok nggak ada tulisannya? Kamu udah jadi bahasa Inggris belum? Kamu belum. Close dulu. Coba rubah. Terus Ah, rupanya. info pribadi. Bahasa Indonesia, Korea, bahasa Inggris ya? Ya itu rubah dulu ininya. Nih. Oh, Indonesia. Nah, English sih rubah bahasa Indonesia. Ada Jawa. Di situ. Kalau aku udah. Ini. English kok Australia? Ininya United States. Ulang lagi English. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ini loh, guys. Klik. Oh, ini voice note di laptop kamu nih nggak aktif nih. Mic-nya. Mic-nya coba atur mic-nya. Di mic sound pojok kanan bawah. Coba cari. Paling bawah terus. Nah. Mic-nya nggak bisa laptopnya. Google Docs can turn on your microphone. Iya, mikrofonnya di sini coba. Di yang mic pojok bawah kayak gini nih. Ntar. Ini di pojok. Di mana nih? Di sini kamu pilih nih coba nih. Speaker atau apa? Kamu misalkan kalau Bluetooth atau apa? Ya, kalau ini speaker defaultnya. Ini, saya ulang ya caranya ya. Kamu pojok kanan bawah klik audio, ya kan? Lalu ada gambar kayak gini nih, mic ya. Di sini kamu klik aja, klik. Lalu kamu buka setting nih di pengaturan. Atau kalau kamu bingung ketik aja di sini nih apa nih? Input device. Nah, yang gambar kayak gini nih, input device. Pastikan itunya bisa. Bisa nggak, Nel? Bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Close dulu. Udah pilih bahasa Inggris. Udah. Close dulu ininya, terus buka lagi. Semuanya yang ini nih. Ini close. Mikrofonnya. Iya, Pak. Coba tes, pilih. Coba. Kamu belum diinstal apa ya? Oh, ada dulu nih. Kayak kamu belum diinstal ya driver. Nanti diinstal dulu aja drivernya. Jadi nggak bisa dia. Kita diinstal dulu drivernya. Nah ini kamu udah ada. Kamu udah ada. Terus udah bisa nggak bisa? Oh ini kamu nggak update lagi. Ntar di itu aja di restart dulu. Udah ntar di restart dulu. Ngupdate itu laptopnya sana. Sana. Ini tools. Terus voice typing. Oke. Nah, udah ya Google Docs saya cukup situ dulu ya. Nanti kita balik lagi ke notebook Google LM. Nah, ini udah selesai. Jadi versinya podcast di Google LM adalah seperti ini nih. Ya, kita sama-sama dengerin. Enak banget ya, mana nih? Salam hangat, selamat datang kembali di sini di Ya kan? tempat kita biasa ya melakukan Podcast penjelajahan dengan mendalam. materi apa yang kita Kali ini kita upload. mau bedah materi yang Anda bagikan soal desain brief. Kelihatannya sih sekilas ini kayak materi buat anak SMK gitu ya, jurusan DKV atau mungkin content creator. Tapi pas kita lihat-lihat lagi isinya ini, wah ini universal banget nilainya. Relevan buat siapa aja yang ya perlu nuangin ide jadi sesuatu yang nyata gitu. Jadi misi kita kali ini ya,
menggali intisari dari catatan-catatan ini. Kita coba pahami bareng-bareng apa sih sebenarnya esensi desain brief itu, terus kenapa ini penting banget, dan gimana detail-detail di dalamnya itu bisa jadi ya penentu sukses atau gagalnya sebuah proyek kreatif. Di materi Anda ini ada analogi bagus loh, desain brief itu kayak peta perjalanan katanya. Pertanyaannya kan seberapa sering kita mulai jalan tapi nggak bawa peta yang jelas. Nah, yuk kita telusuri bareng kenapa dokumen ini yang kadang dianggap remeh ya, justru jadi fondasi penting. Oke, kalau kita lihat definisi di materi Anda, ini disebutnya dokumen atau catatan ringkas. Bisa dielaborasi dikit nggak? Apa sih dagingnya dari sebuah desain brief itu? Oke ya. Jadi notebook LM sederhana tapi manfaatnya banyak sekali. Kayak gitu ya. Nanti kamu bisa coba video overview. Video overview emang agak lama karena nggak mungkin nge-generate video ya. Tapi nggak podcast banget gitu. Nanti harus diolah lagi. Cuma base-nya udah video kayak gitu ya. Bisa nanti misalkan videonya di-download, nanti digabungin pakai audio overview itu juga bisa. Kayak gitu ya. Terus kalau kita mau lihat flashcard atau kuis momen-momen hal-hal kunci yang dari materi kita tadi share itu juga bisa banget kayak gitu ya. Nanti pokoknya tools-tools yang ada di sini kamu coba-coba aja. Dan ini free tanpa ada batasan Google LM ya. Jadi kalau mau nyari tentang ngeringkas tadi, bikin podcast, bikin mind mapping, enak banget pakai ini. Kayak gitu ya. Sampai sini clear dulu ya notebook Google LM. Paham semuanya? Oke. Berarti bisa saya tutup. Kita lanjut lagi tadi ke Google Docs. Nah, Google Docs voice typing. Jadi kalau tadi voice typing fungsinya apa yang kita ngomongin dia ngetik sendiri. Ini enak banget ya. Nah, dia juga bisa nih. Misalkan kamu ada tugas bahasa Indonesia, buatkan 100 kata. Jadi kamu cukup ngomong, nanti biar tahu 100 kata dari mana, ada word count di sini tuh. Jumlah halaman, jumlah kata, jumlah karakter, enak banget, semua sudah ada jelas di sini. Kayak gitu ya. Biasanya mata pelajaran bahasa Indonesia juga ya, buatkan 100 kata tentang materi ini, misalnya kayak gitu ya. Kita nggak usah perlu ngitung satu-satu. Bahkan di sini ada yang namanya aplikasi spell grammar. Kita bisa ngecek kata-kata apa saja yang salah sesuai dengan kamus bahasa Indonesia yang ada, kayak gitu ya. Kamu ngomong, nanti di blog, di sini ada tools spell and grammar. Kayak gini cek nih. Nah ini kebetulan nggak ada nih. Jadi misalkan kata-katanya yang kurang pas kayak gitu ya. Tapi namanya AI juga pasti ada yang tidak terlalu tidak kata baku gitu. Jadi kalau harus menggunakan kata-kata baku kita bisa cek di spell grammar and check kayak gitu. Ya. Jadi Google Docs adalah sampai sini tahapannya. Ya. Jadi tadi AI kita belajar ChatGPT, belajar notebook LM, belajar Google Docs. Jadi kita sudah belajar 3 fungsi AI untuk hari ini. Cukup sampai sini ya untuk 3 AI. Nah, sekarang kita beralih dari AI, sekarang kita nyoba ngoding. Oke. Ngodingnya pendek banget kok, gitu ya. Silakan buka Google Colabs. Google Colab di Google Chrome-nya. Lalu nanti kamu klik file, pilih new notebook in Drive. Oke. Pilih new di file, pilih new notebook in Drive. Sudah? Nih, kamu buka Google Colab sudah? Nanti kamu klik file, pilih new notebook in Drive. Ada nggak? Ada kan? Gimana? Nggak apa-apa. Karena dasar kamu Google Chrome-nya bahasa Indonesia. Berarti apa kalau bahasa Indonesia-nya? Buka file lalu buka notebook baru di Drive. Oke, kalau sudah kayak gini tampilannya ya. Error. Ini kan tadi udah bacaan errornya.
Kamu punya Google Drive gitu nggak sih? Oh, udah nih. Apa? Oh, saya punya akun 2, Pak. Ini udah login ke email kan ya? Udah, cuman kayaknya akun yang ini penyimpanan Penuh. Iya. Oh ya udah, ganti akun dulu. Ah yaudah ini aja. Oke, tampilannya sampai kayak gini di depan. Sudah dulu? Sudah? Oke, karena kita jurusannya adalah DKV, saya rasa kita nggak perlu bikin coding yang apa ya, karena base-nya adalah base harusnya jurusan RPL, tapi yang penting kamu tahu bagaimana cara coding, cara kita bikin sistem di dalam sebuah aplikasi pembuatan sistem, ya, pembuatan program. Namanya Google Colabs, ini free juga, gratis, jadi nggak perlu install. Ya, hari ini saya mau bikin aplikasi untuk pengecekan suhu. Oke, sederhana saja seperti ini. Kamu cukup, kita latihannya, kamu ketik dari yang ada di depan ini. Saya perbesar ya. Nah, kelihatan sudah? Nah, coba silakan diketik. Ketiknya di sini nih, di sini. Dari nomor 1 nggak apa-apa. Atau kalau kamu enter juga nggak apa-apa. Kayak gini ya. Ketik, pokoknya persis seperti ini. Spasi, tanda kutip, harus sama seperti ini. Silakan, dicoba dulu. Jadi kalau besar kecil huruf juga sama. Sama, samain. Besar kecil hurufnya. Oke. Ya pokoknya itu kayak ngetik biasa aja, spasi pakai spasi juga ya. Dah? Jadi ini sistemnya, kalau suhu di atas dari 30 derajat, maka dia panas. Kalau di bawah dari 30 derajat, maka dia sejuk, selebihnya dingin. Sederhana nih, Google Colabs melalui coding. Biasanya kalau kamu udah ketik if dalam kurung suhu kayak gitu titik dia enter langsung ngejarak sendiri printnya. Kalau nggak pakai 2 kayaknya deh. Saya bisa tab kejauhan tapi.
Kalau yang sudah, coba kamu klik run all. Run all, kalau sudah kamu klik. Ada yang sudah belum? Udah? Nomor 8, Pak. Diketik run all. Lebih besar atau lebih kecil? Pak, itu kan sudah nggak ada isinya, Pak. Juga, Pak. Kosong. Kalau sudah, coba klik run ya. Nanti di bawah akan ada muncul seperti ini nih. Ini nih, ada nggak? Nanti di sini kamu ada inputannya kayak gini nih. Ini klik, nanti masukin, disuruh masukin suhu hari ini berapa kayak gitu. Bisa nggak, Tian? Nah, kayak gini nih nanti nih. Masukin. Jadi kalau programnya nge-running, masukin suhu hari ini. Misalkan kalau saya masukin suhunya 31, berarti harusnya apa kalau 31? Panas, ya. Nah, kayak gini. Tuh, maka suhu panas. Tapi kalau misalkan suhunya di bawah 30, maka dia harusnya sejuk, misalkan suhunya 27. Error. Pastikan sama kayak gini. Gimana, Ing? Di bahasa Indonesia? Oh iya, jalankan semua, benar. Green. Ini apa sih, P-nya kecil? Iya. Apaan sih? Kita semua P-nya kecil. Oh, ternyata ini P-nya semua kecil. Atas juga. Oh, spasinya kemana kali ya? Ini. Tuh kan baru keluar. Pasti aja tinggal apa ya? Coba jangan lagi. Itu kan turun. Integer. Dalam Sama kayak kolom gitu tadi tuh. input masukkan Seuhu. Apa sih? Lu bisa apa kok? Iya. Dingin, kayaknya gitu. kamu manual. Iya. Udah, aja. Error. Terus mencet apa, Pak? Jalankan semua. Bisa nggak? Ya. Yang penting kamu belajar dulu struktur coding itu seperti ini. Kamu bisa, Nel? Jalan. Jalankan semua atau run all, coba. Error, Pak. Oke. Nanti pada share ya linknya ya. Kalau sebentar. Luna share di grup, Lun. Share di grup kelas Luna, Lun. Ya. Yang penting kamu tahu struktur programnya adalah seperti ini. Tadi kalau dijalankan, kalau dia lebih besar dari 30, maka dia suhunya panas. Tapi kalau misalkan di bawah dari 30, maka dia sejuk atau dingin. Gitu ya. Sulit kan? Baru belajar ngoding aja sudah lumayan ya. Nah, jadi
dasar-dasarnya yang penting logika algoritma coding itu bisa berjalan di kamu ya. Nah, dengan cara apa? Nanti berpikir secara komputasional, gitu ya. Berpikir kritis. Nah, karena kalau ngoding program ini harus benar-benar kamu bisa sesuai dengan sintaknya. Kadang-kadang spasi sedikit salah error gitu ya. Huruf besar huruf kecil sedikit salah error seperti itu. Udah, coba buka yang di share dari Luna tuh. Oke, udah biar kamu penasaran nanti dicoba lagi ya, karena waktu kita juga terbatas. Oke, jadi untuk hari ini kita sudah belajar apa saja tadi dari pertama? Dari mulai kita mengenal dulu artinya prompt ya, nge-prompt bagaimana, lalu ChatGPT, kita bikin cari materi, lalu diringkas melalui notebook LM, ya. Habis itu ada ringkasan, ada bikin podcast, ya, ada mind mapping, lalu kita bisa menggunakan Google Docs, pakai typing, spell check grammar kayak gitu ya, cek perkata. Lalu yang terakhir kita belajar Google Colab. Ya, ini adalah buat membuat sebuah program atau sistem. Sederhananya tadi tentang suhu ya. Tadi Pak De udah share juga, nanti kamu silakan coba lagi gitu ya. Sebelum Pak De akhiri, ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas semuanya? Ya. Jadi sekali lagi AI digunakan sesuai dengan kebutuhan dari kalian masing-masing. Tapi balik lagi, itu bisa membantu banget kalian untuk mengerjakan tugas sehari-hari. Tapi dengan syarat kita tidak bisa nerima mentah-mentah dari AI. Tapi kita sebagai manusia harus koreksi kembali, lalu kita sesuaikan dengan bahasa-bahasa manusia. Ya, karena terkadang pernah ngecek nggak? Ada kalau kita cari dari AI, ada aplikasi yang kalau kita nyari AI ketahuan ini humannya, pola pikirnya orangnya berapa persen, dia full menggunakan AI atau membuat buatan dari manusia, itu ada berapa persennya kelihatan ya. Jadi AI pun bisa dideteksi seperti itu ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Nanti kita bisa bertemu lagi di minggu depan di jam-jam berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.